Jadi kalau seperti ini nanti udah kerekam terus ya? Ya Om, ya betul. Ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi terkait dengan percepatan. Percepatan pada prinsipnya bukan tentang banyak atau sedikit pieces atau PO-nya ya, tapi lebih kepada kepentingan user. Maka event itu lebih menjelaskan tentang waktu yang dipakai oleh user terhadap pemakaian produk ini tidak terlambat. Jadi lebih kepada tentang kepentingan usernya, bukan tentang banyak dan sedikitnya. Lalu yang disebut percepatan ini harus dilakukan melalui grup pelayanan penanganan percepatan. Nah, di dalam grup ini harus branch atau sub-brandnya yang aktif. Brand atau sub-brandnya yang aktif untuk berkoordinasi dengan manajerial. Jadi siapa aja manajer-manajer yang mau dimasukkan. Pertama adalah manajer marketing, kedua adalah manajer logistik, ketiga adalah manajer ritme, keempat manajer finishing, kelima manajer desain, keenam manajer keuangan. Jadi minimal 6 manajer yang dimasukkan dalam grup untuk pelayanan percepatan. Kalaupun tidak manajer atau di bawahnya, supervisinya yang harus dimasukkan ke penanganan pelayanan percepatan. Seperti itu. Jadi nanti Tante Astrid melalui tim kreatif tolong dibuatkan flyer untuk jaringan, seluruh jaringan tentang apa itu percepatan dan bagaimana penanganan SOP-nya. Gitu ya Tante Astrid? Iya, siap Om. Izin Om. Siap, silakan. Mengenai percepatan ini, karena kemarin sempat saya dapatkan ini. Cuma dari user kan, kalau kita kan meminta flyernya ini untuk percepatkan, karena di persyaratan itu kan harus mencantumkan flyer. Nah, kalau si user ini tidak bisa mencantumkan flyer itu bagaimana Om? Misalkan flyer atau event atau apapun yang dibutuhkan dengan flyer atau dibutuhkan dengan tidak mau ya. Lupa WA-an. Atau yang dibutuhkan dengan proposal atau dibutuhkan dengan pamflet atau apapun itu untuk menyatakan bahwa eventnya itu sudah ditentukan sekian dan emergency waktu, bagian ini tuh masih dalam konteks bisa negosiasi Om. Jadi yang penting ajukan dulu. Nah, negosiasi itu akan menjelaskan bahwa ketika negosiasinya clear baru grup pelayanannya akan dibuka. Grup pelayanan penanganannya baru akan di-accept. Gitu. Seperti itu, Om. Jadi bukan artinya tidak sekaku yang secara sistem. Silakan nanti negosiasi. Kalau memang sangat itu penting dan benar-benar mendesak dan tidak bisa ya mau nggak mau apapun faktanya, apapun buktinya ya memang harus dikerjakan karena itu benar-benar untuk user kan gitu. Cuma perhatikan bahwa percepatan yang diajukan sebelum PO berbeda dengan percepatan setelah sebenarnya PO-nya sudah masuk baru diajukan percepatan. Beda. Kalau PO-nya sudah masuk baru diajukan percepatan, itu pasti negosiasinya jauh lebih cepat daripada ketika ada konsultasi, ini ada yang mau PO tapi waktunya dipakai 3 hari lagi. Kalau seperti itu udah nggak bisa Om, tidak ya. Kalau seperti itu nggak bisa, karena risikonya jauh lebih tinggi. Tapi kalau konteksnya PO-nya sudah ada di produksi dan hanya membutuhkan waktu bahwa sampai di usernya sekian, itu masih bisa. Negosiasi itu masih bisa dijalankan. Jadi percepatan itu bukan sebelum input PO, tapi setelah PO. Setelah PO ya, setelah PO. Seperti itu. Silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Izin Om Jum. Oke, siap Om, silakan. Perihal rekod tadi Om Jum. Kalau boleh usul Om Jum. Untuk rekod itu kalau bisa bukan hanya malam ini Om Jum. Karena jujur kami yang berada di pelosok kadang susah sinyal Om Jum. Jadi kalau bisa
minta tolong setiap Zoom di-share di Facebook Om Jum biar kami bisa menyimak materi mana tahu pada saat ada sinyal gitu Om Jum. Oke, siap. Nanti kalau terkait dengan record dari Zoom ini, mungkin tidak di-share di Facebook, Om. Mungkin akan di-share lebih kepada di jalur yang lain. Kenapa kok gitu? Karena ingat, apa yang disampaikan ke agen pasti akan berbeda dengan apa yang disampaikan ke reseller. Tekanannya beda, materinya beda. Agen itu real bisnis di kita. Bener-bener real bisnis. Kalau reseller masih bisa lah, unrack, downgrade, segala macam masih bisa. Tapi kalau agen, dia bener-bener real bisnis karena levelnya sudah setara dengan kantor unit. Artinya, konsumsi pada materi agen itu sangat terbatas. Konsumsi pada materi keagenan itu seharusnya sangat terbatas. Makanya undangannya saja kami serahkan kepada branch. Kewenangan menghadirkan agennya itu diserahkan kepada masing-masing branch-nya. Begitu ya Om ya? Kopi Om, berarti di-share ke brand aja Om ya Jum? Om. Ya, dalam bentuk mungkin video di mana gitu, dan nanti linknya akan diserahkan ke branch. Oh, terkopi Om. Makasih Om. Siap. Silakan, mungkin ada lagi yang lain? Halo, halo. Silakan Om Ali. Ya, Om Jum. Selamat malam, Om. Selamat malam. Om, mau nanya ini aja, yang beda bahan PS Super sama bahan, kan ada yang sekarang itu kan standar full printing itu, PE20 ya, apa tuh Ya. Om? Nah, itu sama nggak Om ininya, bahannya? Kalau tipe bahannya sama-sama PE, karakternya sama-sama PE, sama ya. Tapi Cuma fisiknya beda. Kenapa? Oh, Karena kan beda. kalau kain itu ada 4 hal yang membedakan, minimal ada 4 hal. Yang pertama adalah gramasinya. Gramasinya, berarti kan gramasi itu lebih kepada berat per kilonya. Iya. Oh, iya. Artinya kalau dia lebih berat maka lebih tebal pastinya, kan gitu. Yang kedua tentang ketebalan sama ketipisannya sendiri. Itu bisa benar-benar karena gramasinya sendiri, bisa juga karena sebenarnya jenis benangnya. Oke. Yang ketiga itu yang berbeda adalah pada pewarnaannya, tingkat pewarnaannya atau tingkat celupnya. Tingkat celup di pabrik ini kan untuk mewarnai dia modelnya pencelupan. Nah, ininya juga beda. Terus yang keempat itu pada teknik rajutnya, cara memintal kainnya. Jadi benangnya itu waktu dipintalnya itu dia modelnya akan double kenit atau single kenit atau dan lain sebagainya. Double kenit itu depan belakang bisa dipakai sama. Tapi kalau single kenit itu hanya bagian salah satunya saja yang bisa dipakai kan gitu. Jadi kalau orang sudah biasa PS Super kayak kemarin aku PS Super, jadi harus di PS Super juga ya Om ya, jangan coba-coba itu ya, karena takutnya nanti komplain ya, nggak sama ya, biar PE juga. Betul Om. Intinya gini, kalau technical pelayanan itu seharusnya tetap yang di-share itu dari suite-nya, bukan dari standarnya. Beda kalau nanti jatuhnya beda. Jadi apapun yang ditanyakan user itu selalu pelayanan pertama adalah sampaikan suite printingnya dulu. Nah, kemudian kalau suite printing dikategorikan terlalu mahal, maka baru solusinya adalah turunkan ke standar printing. Jadi jangan salah, jangan standarnya printing dulu baru naik ke suite printing, bukan. Technical pelayanannya adalah suite printing. Manakala user mengatakan itu terlalu mahal, maka turunkan ke standar printing. Begitu ya Om ya? Ya, oke, siap Om. Tapi kalau orang udah istilahnya udah pernah ambil PE Super, kalau biarpun PE juga, jangan coba yang PE Super 20 ya Om ya, PE Super juga kan ya? Jangan yang PE 20S. Iya. Masalahnya kan ini mereka kan udah dibilang
percayalah sampai super, oh bagus Om Rizal, ini bagus, nanti saya ambil ini aja ya gitu. Jadi maksud saya jangan ambil P yang itu ya Om ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya standar sama suite itu berbeda tingkat karena harga dan kualitas. Harganya beda, kualitasnya beda. Cuma cara membangun persepsi kita jangan mengatakan suite itu lebih mahal, tidak. Suite itu lebih berkualitas, kualitasnya lebih up. Tapi kalau standar jangan kualitasnya lebih rendah, bukan. Standar itu harganya lebih murah. Jadi mengatakan standar itu adalah harga lebih murah, mengatakan suite itu adalah kualitas lebih bagus. Gitu. Meskipun sebenarnya analoginya sama, sama gitu. Tapi tetap ini adalah gaya marketing. Gaya marketingnya harus beda. Gitu. Oke, siap Om, siap. Siap. Oke, makasih Om. Oke, silakan yang lain mungkin. Maaf Om Jum, boleh tanya? Om Fadel, silakan. Ini saya jalurnya Mas Wisnu. Oke. Itu Om, dulu kan saya juga pernah jadi reseller tuh Om. Oke. Daftarnya kan dari website perusahaan yang langsung ke website, ke sistem, tidak melewati jalur kita branch ataupun agen. Nah, terus bagaimana kayak kami yang baru-baru ini, ibaratnya yang baru masuk jadi agen, yang sedikit kesulitan untuk merekrut reseller baru, tapi bisa terbantu juga dari sistem untuk bisa masuk ke reseller kami, ibaratnya di jalur agen kami, ibaratnya gitu. Oke, siap. Siap. Nanti ini udah 7:30 ya. Jadi ini udah juga 90-an orang. Jadi saya langsung masuk ke materi ya. Ini terkait dengan masalah reseller tadi. Yang pertama adalah, oke, ini Tante Desi sering apa ini? Tante Desi, kepencet ini pasti. Tante Desi udah sehat belum? Alhamdulillah, Om. Oke, sudah isolasi mandirinya udah selesai? Belum, masih di klinik, Om. Oh, masih di klinik ya. Pokoknya fokus ke kesehatan dulu ya. Amin, amin. Oke, sekarang saya masuk ke materi tentang reseller ya. Bentar, saya cek dulu. Oke, Om dan Tante. Oke. Pertama adalah bagaimana open reseller. Oke, open reseller. Open reseller ini sebaik-baiknya open reseller. Sekarang siapa yang akan kita target dari kata reseller ini? Oke. Maka kita harus tahu dulu, reseller ini genrenya apa? Kan bukan lagi genre produk. Genre utama reseller itu adalah genre peluang bisnis. Oke ya, peluang bisnis. Jadi, perhatikan bahwa ketika kita open reseller, tujuannya adalah membuka peluang bisnis bagi orang lain. Bukan menjual produk, tapi membuka peluang bisnis bagi orang lain. Jadi bukan penawaran produk, tapi penawaran bisnis. Oke. Maka kemudian perhatikan bahwa ketika ini peluang bisnis, maka siapa yang pertama, yang terbaik yang kita tuju? Urutan pertamanya. Urutan pertamanya adalah yang terbaik itu adalah user kita sendiri. Artinya user itu kan sudah pernah bereksperimen dengan produk kita. Maka yang terbaik yang menjadi reseller seharusnya ya di user itu sendiri. Karena dia sudah pernah mencoba, dia sudah pernah memakai, dan lain sebagainya. Lalu kalau dia tidak mau bagaimana? Nah, kalau dia tidak mau, tidak masalah. Tapi setidak-tidaknya tawari open reseller itu ke user Anda.
Karena user sudah ada di kontak WA, maka kontak WA agen ataupun postingan agen itu benar-benar setiap hari menyiratkan tentang open reseller. Ya, menyiratkan tentang open reseller sehingga usernya selalu update untuk mengikuti informasinya. Oke. Yang kedua, peluang bisnis pada tataran kedua, target terbaiknya adalah pada komunitas online. Komunitas yang ada di online, maksudnya gitu. Komunitas yang ada di online. Oke, komunitas yang ada di online. Contohnya, ya kita pakai Facebook, kemudian ada komunitas-komunitas yang terbaca dari Facebook, misalkan grup apa gitu, grup goes, grup badminton, grup apa, ya itu grup-grup yang ada di komunitas yang ada di online. Jadi komunitas ini diwakili pada basis grup atau genre. Kenapa kok seperti itu? Karena rata-rata di awal dia akan mengatakan minat peluang bisnisnya karena sesuai hobinya. Gitu ya. Lalu kenapa kok urutannya online dulu? Karena yang terbaik itu memang bukan berbasis kolegial, bukan berbasis pertemanan, bukan berbasis pada kondisi ketika saya ada di sini, kemudian tetangga saya ikut gabung, bukan seperti itu. Kalau nanti semua fokusnya ke lokalnya masing-masing, nanti mindset online-nya jadi hilang. Nah, akhirnya terjadi perang pasar di lokal. Ini nanti akan kebingungan gitu. Nah, yang ketiga, urutan yang ketiga secara targeting itu adalah di komunitas grup atau genre di offline-nya. Tadi saya katakan, kalau semua berbasis reseller offline karena wilayah kita, dekat dengan wilayah kita dan lain sebagainya, maka risikonya adalah memahamkan cara berbasis online-nya itu pasti mutlak, nggak bisa dihindari. Tapi minimal ketika kita misalkan mendapat reseller yang berbeda wilayah dari kita, maka ketika dia belum mampu tentang pemahaman online, di lokal dia sudah bergerak. Tapi kalau semua konsentrasi semua reseller kita ada di satu lokal, maka ujung-ujungnya nanti pasti perang pasar. Karena menumbuhkan pemahaman online ini benar-benar luar biasa. Orang sudah terbiasa tentang jual beli online-nya, iya. Tapi belum tentu terbiasa memahami pasar online-nya. Seperti itu. Mungkin saja saya yakin ini misalkan Om Taryudi ya, Om Taryudi ini di Indramayu. Lalu di kecamatannya dia itu juga sudah ada reseller Regarspot atau bahkan mungkin agen Regarspot gitu. Nah, cara berpikirnya mungkin ini di sebelah saya juga ada reseller, jadi saya harus gimana gitu. Enggak, sebenarnya itu terlalu kecil kalau melihatnya konteksnya hanya dengan lokal. Ini online. Maka tidak akan masalah. Mau penawaran produk dilempar ke Papua, mau penawaran produk dilempar ke Kalimantan, nggak jadi masalah, walaupun dia tetangga kita. Cuma, ini memang sebuah pemahaman yang dia harus bergerak, harus berjalan, butuh waktu. Tidak bisa hari ini semua reseller masuk, terus cara kerjanya kita bangun bagus banget, itu nggak bisa. Nah, takutnya semua kalau dikonsentrasikan secara lokal, nanti Om dan Tante akan kesusahan sendiri. Oleh karenanya, komunitas grup atau genre di offline ini di peringkat ketiga. Peringkat keduanya adalah yang di online. Penawaran open resellernya, level pertama user kita sendiri. Yang level kedua adalah cari grup atau genre atau apapun di online, kemudian open reseller di situ. Baru yang ketiga adalah yang di lokal kita. Ada tim goes, ada tim gini, ada gini, masukkan penawaran ke sana. Satu orang gabung, alhamdulillah. Dua orang gabung, alhamdulillah. Oke, yang keempat baru di peluang usaha online. Cari grup di online yang terkait dengan kata peluang usaha. Oke. Saya share contohnya gini, bentar.
Sudah kelihatan Facebook saya ya, Om dan Tante? Sudah, Om. Siap. Contohnya yang peluang usaha itu, ketika dia seperti ini, usaha atau bisnis atau apapun, masuk di situ, oke, cek di grup. Cek di grup. Nah, di grup ini jelas, banyak sekali. Oke ya, di grup ini jelas. Ada lagi misalkan loker, lowongan kerja. Grup-grup loker ini juga banyak. Karena otomatis kalau dia mencari loker, sebenarnya dia membutuhkan penghasilan. Kemudian mungkin bisnis rumahan. Ini juga banyak. Grup-grup ini banyak. Ada lagi mungkin jual beli. Jual beli. Nah, jual beli ini juga hampir setiap kecamatan di Indonesia itu ada grupnya. Grup Facebooknya itu ada. Ya. Oke, di bagian ini sudah jelas. Sudah kelihatan Excel saya? Sudah, Om. Sudah, Om. Lanjut, Om. Saya lanjut. Jadi yang keempat adalah peluang usaha online. Di grup-grup online ya, maksudnya ya. Yang kelima, itu masuk kepada kelembagaan atau grup di masyarakat. Di masyarakat. Contohnya apa? Remaja masjid, remaja gereja, kemudian ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Karena apa? Rata-rata di usia mereka ini produktif. Tidak lupa pula adalah SMK ya, SMK yang dia mengakomodir pembelajaran vokasional entrepreneur. Ya, yang mengakomodir pembelajaran vokasional entrepreneur. Karena kan sekarang kalau nggak salah SMK itu memang dia harus real action-nya benar-benar bisnis. Kalau dulu pelajar itu nggak boleh masuk ke bisnis. Tapi hari ini beda. Khusus di SMK itu sudah ada vocational bisnis yang dia harus berpraktek bisnis. Maka ini juga menjadi hal yang menarik juga kalau bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak SMK ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena reseller kita kan sebenarnya adalah kurikulum pembelajaran. Gratis, tanpa modal, tanpa resiko, dan lain sebagainya, dan bisa langsung real do action. Mereka langsung bereksperimen menghasilkan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir benar bahwa sebenarnya materi reseller ini adalah materi yang sangat cocok bagi mereka. Hanya saja memang kita nggak punya, istilahnya tidak punya kesempatan ya. Kalau dari manajemen ini kan tidak punya kesempatan untuk melakukan penawaran ke mereka. Jadi saya yakin Om dan Tante semuanya bisa melihat peluang itu di lokalnya masing-masing. Seperti itu ya. Baru yang keenam adalah publish. Publish itu apa? Publish itu ya apapun yang kita posting di Facebook. Apapun yang kita posting tanpa target. Artinya benar-benar publish. Sudah seperti itu. Ada orang kita tawari, kemudian kita ketemu di pasar, kita tawari lah, itulah publish. Om, mohon maaf, Om. Ini di layar HP saya kok masih FB, Om, nggak Excel. Oke, siap, sebentar. Saya close dulu. Iya, Om. Oke, sudah? Sudah, Om. Nah, Sudah, Om. Target, saya ulangi, target dari open reseller. Open reseller itu adalah genrenya adalah bisnis, peluang bisnis. Maka level urutan targeting itu ada user kita sendiri, komunitas grup online, komunitas grup offline, peluang usaha online, kelembagaan atau grup di masyarakat offline, baru publish. Oke, di situ ya Om dan Tante. Kemudian yang kedua, targetnya jelas.
Lalu materi penawarannya. Materi open reseller, kalau yang di atas tadi adalah target open reseller. Oke. Materinya apa? Materinya sama. Yang wajib di setiap postingan itu adalah join bisnis tanpa modal. Apapun yang ditawarkan, intinya harus ada kata ini. Join bisnis tanpa modal atau gabung dengan kami atau apapun. Pokoknya ada ajakannya. Poin ajakannya adalah ini. Oke. Bisa open reseller tanpa modal, atau open bisnis tanpa modal, atau peluang usaha tanpa modal, atau join bisnis tanpa modal, atau apapun. Intinya ajakannya harus ada. Oke. Yang kedua adalah kontak WA-nya harus ada. Kontak WA-nya harus ada. Yang pertama tadi ajakannya, yang kedua adalah kontak WA-nya. Ajakannya apa? Call to action-nya apa? Ajakan. Yang kedua adalah kontak WA-nya. Kontak mana yang bisa dihubungi. Kemudian yang ketiga, baru kepada apa yang bisa menarik mereka. Materinya. Materi postnya ya. Materi postingnya. Materi penawarannya. Nah, di bagian ini, kalau bisa, Om dan Tante, ini adalah sebuah cerita yang dikesinambungkan dari setiap penawaran yang dilakukan. Contohnya gini, misalkan di user kita itu di mana? Kan sudah ada di kontak WA, sudah ada di Android kita. Oke, sudah ada di Android kita. Maka, kan tidak mungkin setiap postingan kita hanya open reseller, tidak. Hari ini open reseller, oke. Terus ada gambar produk, ada gambar apapun yang bisa ditawarkan seperti penawaran produk, tapi besok juga harus bergerak. Contohnya, ketika Anda menjadi reseller, Anda sama saja memiliki aplikasi pabrik kami. Gratis memiliki pabrik kami. Nah, yang diupdate adalah screenshot contoh tabel pelangi produksi. Bagaimana mengawal pabrik sambil rebahan. Nah, cerita-ceritanya sudah ditambah, dikembangkan. Oke, jadi prinsipnya materi open reseller tidak boleh statis, tidak boleh kaku. Materi open reseller itu berkesinambungan. Kalau misalkan kita masuk ke grup online, maka hari pertama sampai ke postingan ke-10 di 10 hari ke depan, itu jadwalnya harus benar-benar diatur. Hari pertama hanya menjelaskan apa itu regar spot. Mungkin ambil tautan di YouTube atau cerita saya atau cerita di Google atau apapun yang terkait dengan saya, apa itu regar spot. Kemudian share, ajak mereka mengeklik itu untuk melihat sebenarnya apa. Kemudian jangan lupa ada kontak WA-nya dan join bisnisnya. Dikasih uraian sedikit tentang apa. Besoknya lagi tentang penampilan produknya. Besoknya lagi tentang testimoni usernya. Besoknya lagi tentang itu. Jadi, orang ini diajak menumbuhkan pemahaman sedikit demi sedikit. Itu yang harus terjadi. Itu yang harus dilakukan. Hari ini benar kita nggak dapat. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus dan orang melihat growth Om dan Tante semua, menikmati cerita Om dan Tante semua, itu pasti akan tergerak. Nggak mungkin nggak. Sama saja seperti saya 2014, betapa susahnya saya mendapatkan 10 orang agen di bawah saya. 10 orang agen itu susahnya luar biasa. Tapi hari ini mungkin yang dibilang susah itu adalah 1000 per hari itu susah. Tapi kalau 10 per hari ya hari ini mudah banget bagi saya kan gitu. Bedanya di situ. Karena ada apa? Perjalanan waktu yang orang itu memang sekarang sudah memperhatikan itu. Sudah memperhatikan itu. 3 hari ini saya menerima undangan Zoom wawancara untuk masuk ke tabloid ya. Ada ke majalah SUA, ada ke IDN Times, ada kemudian yang ketiga Kompas. Nah, kalau 2014 nggak mungkin mereka tertarik dengan saya.
Tapi hari ini setiap hari ada undangan untuk wawancara ke media. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada waktu yang saya bangun untuk membangun cerita ini ke mereka. Akhirnya pembuktiannya menjadi terbalik. Ketika mereka ngecek, oh iya dulu sebenarnya sudah ada gini-gini. Nah, sama seperti reseller sebenarnya seperti itu juga. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya penawaran reseller itu sia-sia, tidak ada. Ketika kita membuat sebuah postingan hari ini, meskipun tidak ada yang menanggapi, itu mungkin akan menjadi kesaksian di 1 tahun berikutnya. Ketika 1 tahun saya kan sudah tidak butuh reseller, tapi reseller Anda butuh influencer, butuh follower, sama aja kan? Gitu. Jadi sama saja. Jadi tidak ada yang sia-sia. Saya hari ini nggak butuh brand, karena brand udah close. Tapi orang yang mau datang ikut saya pasti akan jadi reseller. Dan reseller itu pasti di bawah agen, di bawahnya brand. Nggak mungkin di bawah saya. Sama. Di bagian itu ya. Itu. Nah, kemudian materi posting yang paling gila yang harus saya share kepada Om dan Tante semuanya, itu adalah eksekusi mimpi atau story sukses. Nah, misalkan Om dan Tante belum pernah eksekusi mimpi atau segala macam, pakai eksekusi mimpinya brand atau pakai eksekusi mimpinya ke jalur atas. Bisa juga dengan eksekusi mimpi jaringan lain, nggak apa-apa, karena itu fakta, real. Misalkan Pak Nur kan baru awal, belum mengeksekusi apapun gitu. Terus kemudian tahu di Facebook saya ada eksekusi mimpi orang lain yang saya upload, nggak apa-apa, screenshot aja. Cerita sukses jaringan di Regar Spot. Nah, seperti itu. Paling enggak, nanti akan menumbuhkan pelayanan reseller. Seperti itu. Oke. Nah, setelah materi, yang ketiga adalah cara mengatakan bahwa apa yang kita lakukan pada open reseller ini akan selalu bernilai positif, maka target PHP pendaftaran resellernya. Banyak yang bilang katanya open reseller itu susahnya banget. Iya, karena sebenarnya itu baru melengkapi PHP-nya. Ini bukan PHP reseller ya, tapi PHP pendaftaran reseller. Berbeda ya. Kalau PHP reseller kan dia sudah daftar tapi masuk list and rec. Oke. Kalau PHP ini adalah dia hanya tiktokan pelayanan dengan kita tapi akhirnya nggak jadi gabung. Nah, sama hukumnya, sama secara peluangnya sama. Jadi kalau yang kita target adalah berapa orang yang akhirnya nggak jadi daftar, maka nanti yang terjadi adalah di titik tertentu itu adalah berapa orang yang mendaftar. Nah, karena ini butuh waktu, butuh cerita panjang sebagai sebuah drama tentang peluang bisnis ini yang perlu disaksikan banyak orang, maka segera bangun dari hari ini untuk bisa mengatakan percepatan hasilnya di seminggu, 2 minggu, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Seperti itu ya. Om dan Tante semuanya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau saya hari ini sudah open reseller tapi tidak ada yang nyangkut gitu. Cukup nanti mau tidur posting sekali lagi open reseller. Nah, nggak usah mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nanti kalau aku mikirnya kayak gini nggak jalan-jalan. Bisnis hanya cukup do action. Ketika kita tahu sudah melakukan sesuatu tapi hasilnya tidak ada, maka koreksi. Koreksinya di mana? Lihat apakah targetingnya tadi sudah terpenuhi. Jangan-jangan kita selalu publish di belakang. Kita melakukan penawaran open reseller tapi ternyata dia kategorinya publish. Ya kalau publish berarti meskipun materinya bagus tapi pasti PHP pendaftarannya tinggi. PHP pendaftarannya tinggi. Lihat dulu range-nya. Oke, jadi perhatikan bahwa ada kegagalan pun bisa dievaluasi. Bisnis adalah penyempurnaan tindakan dari kegagalan yang disempurnakan dengan dasar evaluasi. Jadi tidak ada sukses yang terbangun dari instan, tidak ada. Adanya adalah kegagalan yang disempurnakan dengan evaluasi. Nah, untuk melihat ini, dasar-dasar dari open reseller, perhatikan targetnya, perhatikan materi postnya. Yang ketiga adalah
target PHP pendaftaran reseller itu adalah pembentuk dari pendaftaran reseller. Seperti itu. Oke, Om dan Tante, mungkin ada yang bertanya di bagian ini, silakan. Om, saya duluan Om, nanya Om. Oke, siap. Om Adli, silakan. Jadi saya kan gabung di grup Loker Om. Saya posting lah, dapat tanggapan dari komentar. Ketika di komen, nggak ada paket Om. Otomatis kan saya tarik WA langsung. Saya nggak mau komen di bahasnya di komentar. Sedangkan dia tidak ada kota. Larinya ke inbox. Apa perlu saya respon di inbox? Soalnya gimana tuh Om solusinya tuh? Oke, jadi sebaik-baiknya data adalah tarik WA-nya. Oke. Tapi tarik WA tidak boleh memaksa usernya. Berikan kenyamanan terbaik. Oke. Jadi misalkan gini Om, ketika dia komen, kita jawab dulu di komen. Iya, itu pasti Om. Terus untuk fast respon, karena pelayanan saya mungkin dengan banyak user dan lain sebagainya tinggi, nanti jauh lebih bagus kalau WA Mas. Oke. Tapi dia tetap tanya di situ, ya jawab gitu, jawab lagi di situ, nggak apa-apa. Tapi fast respon WA ya Om, ingatkan saja terus. Kemudian alasannya nggak ada kuota Om. Nggak ada? Bingung saya, nggak ada kuota. Nggak ada kuota, iya betul. Ketika mereka nggak ada kuota, maka prinsipnya adalah bisnis akan menghidupkan kuota dia, bisnis akan menghidupkan masalah dia. Jadi kalau semisalkan hari ini dia hanya bermasalah kuota, mungkin saja nanti setelah berjalan bisnis ini, dia akan bermasalah bagaimana membeli rumah. Tapi kalau hari ini dia selesai hanya dengan kuota dia, maka dia tidak akan punya masalah membeli rumah. Jadi walaupun di inbox tetap kita respon sebagaimana di WA. Respon dulu Om, respon dulu. Jangan khawatir, respon dulu. Masalah daftar Om? Masalah daftar, kalau kemudian memang dia paham tadi cara bisnis ini, peluang bisnis ini, apapun caranya pasti dia akan mengambil kesempatan itu. Berarti jika dia mau daftar lari ke WA. Saya banyak menjumpai orang yang apapun keterbatasannya di awal, ujung-ujungnya fighter. Contohnya salah satunya adalah Bu Elia. Bu Elia itu branch yang dia mendaftar sejak pertama kali saya open account di 2015 akhir. Bu Elia waktu itu, apapun yang dia pikirkan adalah tentang dia. Tapi dia paham bahwa peluang bisnis ini besar. Nah, cuma kondisinya, saya itu masih kerja di BPD Desa. BPD Desa. Kemudian saya punya toko. Terus saya juga punya peternakan bebek kalau nggak salah waktu itu. Dia punya bebek, punya walet, burung walet atau apa gitu. Terus dia banyak membagi waktu. Nah, lambat laun, akhirnya Bu Elia mengerti bahwa bisnis itu harus fokus. Nah, awalnya seluruh effort yang ada di dia itu minta saya yang menyesuaikan. Nggak bisa Pak, gini-gini. Tapi ngotot sekali, awalnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya layani terus. Ujung-ujungnya, dia akan menentukan keputusannya sendiri. Mulai dari, oke Pak, saya harus fokus bagian BPBD, saya mengundurkan diri. Oke, saya harus fokus di bagian toko, nanti ada yang menjaga sendiri. Oke, saya harus fokus di bisnis ini, nanti semuanya suami. Nah, akhirnya yang terjadi adalah hari ini. Nah, itu butuh sebuah perjalanan waktu. Memahamkan orang itu tidak instan, Om. Gitu ya, Om Adli. Sesuai sikon dia. Oke, siap, Om. Nah, ketika dia berangkat dari hal-hal yang menurut kita lucu hari ini, tidak punya paket data, tidak punya effort untuk membangun dia, dan lain sebagainya, suatu saat, kalau kemudian dia naik growth, naik berhasil levelnya, ini akan menjadi cerita menarik di kita dan di dia, yang kemudian bisa kita tularkan ke orang lain yang belum gabung dengan kita. Seperti itu. Ini ada branch Om Hendro. Nah, ini ada Om Hendro. Bisa sapa dulu, Om. Siap, hadir. Oke. Ini salah satu senior saya sebenarnya, Om dan Tante. Ini senior saya. Saya di STPDN itu adik kelas beliau gitu.
Nah, tahu kan kalau senior di STWDN itu kayak apa kan? Keras gitu. Bener-bener keras gitu. Nah, suatu saat beliau ini sama saya ada di Pemda, sama-sama di Pemda Wonogiri. Waktu itu saya tawari untuk menjadi jaringan. Beliau nggak mau. Nggak bisa. Saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa seperti ini. Semuanya ngomongnya serba nggak bisa. Nah, saya cuma menggunakan satu alasan. Mas, Anda itu yang paling dekat dengan saya. Nah, kalau suatu saat bisnis ini membuat jurang pemisah antara saya dengan Anda itu terlalu dalam, gitu, karena masalah hasil dan lain sebagainya, jangan nyalahkan saya, kan gitu. Nah, dari situ dia mulai, apa bener kayak gitu? Nah, akhirnya dari keterbatasan nggak mampu apa-apa itu, bahkan di dunia marketing, kehabisan waktu dan lain sebagainya, dia memaksa diri untuk join. Yang terjadi hari ini, berapa klaimnya Pak Hendro? Berapa Pak Hendro? 40 juta. 40 juta per bulan. Per bulan. Nah, bahkan some brands-nya Om Hendro ini, targetnya cuma kapan membuat Om Hendro ini keluar dari PNS karena over penghasilan. Jadi, bagaimana closing 10.000 slot, klaimnya naik 200 juta per bulan, akhirnya nggak bisa menghindar dari pensiun dini. Seperti itu. Jadi semua jaringan hampir dikatakan berangkat dari ceritanya masing-masing Om dan Tante. Artinya, siapapun yang Anda target menjadi reseller hari ini juga akan berangkat dari ceritanya masing-masing. Jangan disamakan, jangan diseragamkan. Biarkan kondisi faktualnya seperti apa, tapi kita datang untuk mendampingi mereka. Dari latar belakang apapun, dari kondisi apapun. Semakin reseller itu ketahuan punya masalah, dia hidupnya itu naik turun fluktuatif, bahkan dibilang mungkin orang yang paling bermasalah, maka sejujurnya itu adalah potensi terbaik menjadi seseorang yang sukses di bawah kita. Kalau kita bisa mendampingi itu dengan cara yang benar. Gitu ya. Itu Om Adli. Oke, siap Om. Makasih Om. Ya. Silakan yang lain. Izin bertanya Om. Malam Om. Oke Om Hendrawan, silakan Om Hendrawan. Adakah flyer untuk materi kita buka open reseller itu sendiri Om? Soalnya kan kalau flyer yang lama itu kan udah banyak yang tersebar gitu nah Om. Seperti foto itu, masih misalnya foto produk yang dijual atau open reseller 8 kabupaten itu sendiri. Contohnya itu. Oke, siap. Kalau tentang materinya sebenarnya flyernya itu banyak ya Om ya. Jadi sebenarnya bukan pada hari ini harus dibuatkan baru, tidak. Tapi bagaimana mengemas materi-materi itu bisa bercerita pada orang yang sama. Pada orang yang sama. Jadi jangan sampai satu orang hanya mendapat open reseller saja. Tapi satu orang itu bagaimana mendapat hari ini open resellernya, besok cerita suksesnya, besok cerita tentang pabrik produksinya, besok tentang cerita apa lagi gitu. Jadi itu yang harus dibangun secara berkelanjutan. Jadi saya istilahkan gini. Bentar, saya sharing dulu yang bagian. Oke. Nah, sebenarnya di YouTube channel Teman Itu Sukses Bareng itu banyak potongan-potongan video yang menyebutkan tentang cerita bisnis ini dari awal dulu sampai hari ini. Kalau saya yakin kalau semisalkan Om dan Tante itu bisa menceritakan saya dari kondisi faktual saya di 2014 lalu sampai kondisi faktual saya di 2021 ke orang lain, maka kemungkinan mereka akan join tinggi. Kenapa? Karena saya masih hidup saat ini. Jadi ketika mereka mengkonfirmasi ke saya, pasti itu sudah akan benar-benar pendaftaran itu akan dijalankan sama mereka.
Dan itu seperti itu rata-rata. Karena cerita sukses ini sangat menginspirasi bagi siapapun. Rata-rata mereka butuh faktual bukti. Nah, faktual bukti itu kalau di Om sendiri belum bisa menyampaikan itu, gunakanlah semua yang ada di channel YouTube ini. Istilahnya jual nama saya nggak masalah. Pakai identitas saya untuk membangun jaringan Anda nggak masalah. Karena prinsipnya saya memang butuh banyak orang yang harus saya sukseskan. Dan itu adalah melalui tangan-tangan Om semua. Om dan Tante semuanya. Jadi jangan khawatir. Apa yang ada di jaringan Om dan Tante, 100% tetap itu menjadi kewajiban di saya juga untuk mendampingi. Seperti itu Om Hendrawan. Ya, baik Om. Terima kasih. Siap. Malam Om. Selamat malam. Oke, Om Febri, silakan. Izin bertanya Om. Ini kan saya juga baru gabung jadi agen ya. Posisinya reseller saya ada kisaran 30 orang yang ya mungkin karena saya make up untuk desain, untuk input berarti agak keteteran juga dan banyak juga yang sebagian ada yang keluar Om karena nggak tercover untuk materi bisnisnya. Mungkin mereka karena ngerasa nggak diperhatikan gitu kan ya, karena kita juga sibuk untuk backup reseller yang sudah aktif Om. Apa untuk kewajibannya kita di reseller jumlah segitu wajib open CS Om? Oke. Kalau terkait dengan materi berapa jumlah reseller sehingga satu CS bisa kita angkat. Nah, materi check up manajemen agen ini karena belum selesai, belum bisa saya sharing kepada Om dan Tante semuanya. Tapi seharusnya ketika Om dan Tante memiliki 25 reseller di satu Android, di Android awal yang Om pegang ini sudah ada 25 reseller, segera prepare satu CS, alat ini Anda berikan, Anda beli alat baru Anda bangun 25 lagi. Oke? Lalu CS yang Anda berikan tadi, targetnya adalah mengawal 25 orang dan menambahkan 25 orang lagi. Artinya, CS ditarget atas posisi 50 reseller. CS ditarget atas posisi 50 reseller. Oke, tapi minimal harus sediakan 25 orang reseller awalnya. Gitu Om Febri? Siap Om. Oke, yang kedua, ketika agen merasa bahwa putaran pelayanan reseller ini naik, ingat, some brands itu masih 100% tugasnya adalah pengawalan jaringan. Artinya apa? Artinya reseller di bawah agen itu juga 100% adalah tanggung jawab brand dan some brands-nya. Kalau nggak percaya gini, ini ada brand ya, saya tanya Om Hendro aja lah, yang udah 40 juta ya. Udah 40 juta. Om Hendro. Siap. Mau nggak 10.000 slot? 10.000 slot? 10.000 slot mau ya? Mau banget. Mau. Nah, terus 10.000 slot itu terjadi karena 5.000 slot DP. Oke ya? Betul. Misalkan kondisi paling parah, brand itu harus mengakomodir input custom 5.000 DP. Mau nggak Om? Mau. Masih mau. Mending bangun SAM itu bener-bener lembur input custom tiap hari kan gitu. Nah, yes. Ini brand aja masih jawab gini. Nih saya tanya nih agen. Mau nggak lembur 2.000 slot? Input DP-nya berarti 10.000 ya. Mau Om. Siap, 1.000 ya, 1.000. Om. Nah, ternyata kita semua itu di titik yang sama, Om. Jadi saya yakin kita semua ini masih kendalanya koordinasi. Hanya tentang bagaimana percaya dengan apa yang kita bangun bersama ini. Mungkin yang agen kurang percaya dengan brands-nya. Brands-nya mungkin lepas karena kendali pembinaan sama pendampingan ke agennya. Nah, yang terjadi resikonya adalah resellernya yang dibawa lepas semua kan gitu. Jadi sebenarnya ini hanya tentang koordinasi dan komunikasi.
Karena apa? Di branch-nya aja 10.000 slot bulan itu mau lembur. Agennya juga mau lembur. Nah, sebenarnya siapa yang nggak mau lembur? Saya juga mau lembur, Om, nggak apa-apa. Gitu. Cuma kan mungkin kalau saya lembur input PO kan jadi banyak yang terhina kan gitu, banyak yang tersinggung kan. Betul. Nah, kan gitu kan, Om. Makanya saya yakin kalaupun kita hari ini banyak hal bermasalah di jaringan kita, itu lebih karena kurangnya koordinasi dan komunikasi di antar jaringan. Gitu ya, Om dan Tante? Siap, Om. Siap, Om. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi tentang reseller ini. Kemana? Bagaimana target sebenarnya dari open reseller? Apa targetnya open reseller? Strategi apa yang dipakai untuk menjalankan open reseller? Nah, saya perhatikan tadi kalimat saya yang saya sampaikan waktu menjawab pertanyaannya Om Febri. Kalau sudah punya 25 reseller di satu Android, Anda sudah siap untuk mengangkat satu CS. Anda sudah siap mengangkat satu CS. Nah, CS itu tugasnya adalah melengkapkan reseller ke 50-nya. Dari 25 itu ke 50-nya. Terus, agennya membeli alat baru, membangun alat itu, pelayanan user dimulai dari pelayanan user lagi nggak apa-apa, dan lain sebagainya, sampai naik ke 25 reseller lagi. Setelah 25 reseller, beli alat ketiga, yang ini serahkan ke CS. Nah, konseptualnya seperti itu. Kenapa seorang CS itu harus sudah dikasih modal 25 reseller? Karena minimal cara menggaji dia, cara menggaji CS ini, itu akan langsung di backup dari jumlah reseller yang sudah aktif, yang sudah berada di jumlah reseller kita yang awal tadi. Yang kedua adalah CS sendiri tidak akan, cara belajarnya lebih mudah karena dia akan langsung dapat masalah. Belajar itu kan lebih mudah kalau kita punya masalahnya. Kenapa kok kita di sekolahan itu dipaksa ulangan? Ya karena ulangan itu masalah kita. Kalau nggak ada masalah, kita nggak mau belajar, kan seperti itu. Jadi sangat riskan kalau seorang agen mengangkat CS sedangkan tidak dikasih modal apapun, modal masalah apapun. Itu riskan sekali. Nanti yang terjadi, agen itu akan membayar gaji bahkan dari koceknya sendiri. Bukan dari hasil regard spot. Dan itu saya sayangkan sekali. Jangan sampai kondisi faktualnya seperti ini. Nah, lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di materi check up manajemen agen yang hari ini masih di 75% penyusunan sistemnya. Oke. Nah, apa yang menjadi strategi utama open reseller? Minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa strateginya adalah pertanyaan tentang berapa jumlah resellermu. Yang pertama, target quantity, maka di sini cara jawabnya adalah jumlah reseller titik-titik kurang titik-titik. Ini yang kemarin ya, ini materi yang kemarin. Sebelum kuantitinya closing, maka jangan berhenti open reseller dulu. Mau aktif, mau tidak aktif, mau apapun itu, pokoknya closingkan dulu jumlah resellernya. Agen mempunyai kapasitas 250 orang. Artinya penuhkan 250 orang itu. Oke. Kalau sudah 25 ke sana, segera siapkan CS, cari lagi. Makanya penuhkan sampai 250 itu. Artinya 250 tidak mungkin dikerjakan sendiri. Itu sudah harus berbasis CS. Ya, jadi kalau ada sampai hari ini yang ada agen yang sudah closing 250 tapi tanpa CS, nah itu yang pasti salah. Ada agen belum punya CS tapi dia udah closing quantity 250. Nah itu pasti salah. Salahnya apa? Enreknya pasti 100%. Oke. Yang kedua adalah kalau sudah di zona closing quantity, maka jumlah reseller. Yang kedua adalah target quality dulu ya. Target quality. Jumlah
reseller 250, munculkan list unrack, munculkan list downgrade. Oke, karena list adalah nomor daftar ya. Nah, di bagian ini yang harus diperhatikan adalah prinsipnya adalah masuk satu, keluarkan satu. Saya yakin ini sudah, karena udah materi kemarin, nanti bisa diulas branch-nya ya, masing-masing branch. Flyernya juga nanti bisa disiapkan di tim kreatif. Bagaimana masuk satu itu penanganannya gimana, keluar satu itu penanganannya gimana. List unrack itu apakah dibuang atau itu diurutkan ke bawah terus. Nah, kemarin sudah saya ceritakan semuanya. Tujuannya adalah memang awalnya kita itu seakan-akan kan tetap open reseller terus. Iya, tapi open reseller kita hari ini karena kuantitinya, 1 bulan lagi mungkin karena list unrack-nya. 2 bulan lagi mungkin karena list downgrade-nya. Nah, perhatikan, kalau list downgrade-nya sudah 0, artinya 4 kali 250 itu artinya sudah 1000 slot DP. Itu sudah 2000 slot per bulan. Maka di strategi ini saja itu sudah menjamin closing 40 juta di agen. Tapi harus paham dulu di bagian ini. Perhatikan, 2 hal ini harus benar-benar paham. Jangan sampai salah mindset-nya. Oke, itu ya Om dan Tante. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Om. Harus ya. RPS. Oke, Omar Dianto silakan. Ada yang ingin bertanya? Omar Dianto atau Om Taryudi? Silakan. Jadi gini Om. Kalau agak ini ya Om, mengenai karena saya kan baru di agen ini Om. Ya. Kalau waktu di reseller kan fokusnya ke pencarian user mengenai ini. Nah, kalau di agen ini otomatis berarti uploadan yang saya itu kan berarti 2 ya Om, untuk pencarian user sama reseller atau gimana? Oke. Ketika Om Taryudi hanya menawarkan produk, apakah artinya itu open reseller? Tidak kan? Tidak. Tidak, betul ya. Tapi kalau Om Taryudi open reseller, apakah artinya menawarkan produk? Iya. Perhatikan, iya. Artinya agen itu kalau open reseller tetap masih dalamnya itu penawaran produk. Karena tanyanya ini bisnis apa? Gitu nantinya Om. Kalau bisnis apa, ini jualan jersey. Nah, dia akan menentukan dia sebenarnya suka jersinya atau suka bisnisnya, jadi kayak gitu. Tapi kalau Om Taryudi itu menawarkan produk, maka produk ini harganya berapa, produk ini dibuatnya di mana kan gitu, bukan peluang bisnisnya. Jadi kenapa agen itu sangat istimewa? Karena ketika level agen itu bisa open reseller. Kenapa open reseller? Karena 2 penawaran itu ada di situ. Penawaran produknya sama penawaran jaringannya. Nah, reseller nggak bisa seperti ini. Oke, Om? Ya jelas ya? Oke. Bisakah 2000 slot itu dicapai reseller? Bisakah 2000 slot dicapai pada status reseller? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Tapi kalau kemudian diuangkan, bisakah reseller mencapai penghasilan 40 juta? No. Susah kali itu. Oh gitu kan. Mentok paling dia 10 sampai 15 lah. Itu sudah gila-gilaan itu reseller. 24 jam dia sudah melayani sistem. Ya kan? 24 jam mungkin bahkan tidur aja dia bermimpi input PO itu. Kalau sampai di atas 15 sampai 20 juta itu pasti udah kayak gitu. Omongannya udah kayak setiap hari itu kalau enggak slot udah kayak gitu terus. Nah, tapi agen kita ngomong, apakah 40 juta ini adalah target paling besarnya? Tidak, Om. Seorang agen menyebut 40 juta itu hanya target minimal.
Jadi artinya baru stay untuk mengatakan bisnis itu real ke depan. Jadi kalau agen belum bisa 40, itu belum real. Kenapa? Karena unsur manajemennya belum 100% terbentuk. Karyawannya belum terbentuk, jalur marketnya belum terbentuk, apa gitu kan? Jelas kan? Jaringannya belum terbentuk. Maka pahami dulu bahwa 40 juta bagi agen itu bukan penghasilan terbesar. Itu hanya bagaimana membangun perusahaan real, 100% bisa sustainable. Bisa berjamin sampai 5-10 tahun ke depan. Itu kalau lolos 2000 slot. Nah, gitu bedanya di situ. Saya yakin kalau saya ceritakan, agen ini kalau minta jangan 2000, maunya 5000, 10.000 gitu. Nah, coba sekarang tanya ke brand. Coba ya, kalau agennya saja target 2000 slot, brandnya itu bisa menolak nggak 10.000 slotnya? Ya enggak lah, Om. Bisa. Itu cukup 5 agen kan gitu. Nah, terus yang 95 agen kemana? Brand aja di bagian ini juga belum connect, Om. Mereka masih berpikir, oke, 10.000 slot itu 200 juta itu udah gila banget. Iya. Sama, Om. Seperti saya 2017 lalu, saya penghasilan 500 juta sebulan itu udah kayak nggak mungkin ini gitu. Tapi faktualnya itulah yang memaksa saya keluar PNS gitu. Karena PNS nggak boleh kaya ya. PNS nggak boleh kaya ya. Jadi kalau ada Om dan Tante semuanya ini ada yang PNS, nanti penghasilan klaimnya lebih dari 200 juta, siap-siap pensiun. Bermasalah itu LHKP-nya. Pak Nur? Yap. Jadi bermasalah nanti Pak, PPATK kena nanti. Susah lapornya nanti. Susah lapornya gitu. Saya nggak menganjurkan misalkan yang PNS keluar ya, tapi perhatikan kalau resikonya bisa keluar karena klaimnya. Jadi kalau klaim Anda benar-benar akan membangun sebuah growth aset dan lain sebagainya, nggak mungkin Anda bisa bertahan di profesi PNS. Kayak posisi saya, nggak mungkin. Kalau klaim Anda naik ke 200 juta per bulan, PNS susah mempertahankan itu. Jadi kalau dipublish, saya nggak mungkin ngomong bahwa saya keluar PNS karena penghasilan. Nggak mungkin, Om. Nanti kan jadi viral gitu kan, jadi masuk lambe tura ya saya nggak enak kan. Saya ngomongnya juga lebih karena lebih mental, ini jaringan banyak dan harus saya kawal secara mental. Saya ngomongnya gitu, secara alasan terbaiknya gitu. Tapi kenyataannya enggak. Saya dipaksa keluar karena penghasilan. Kalau ditaruh di rekening nanti ketahuan, PPATK nanti rekening gendut jadinya. Entah cuci uang, entah apa kan gitu. Jelas nggak nyaman. Mau dibelikan aset, LHKPN kena. Laporan aset kekayaan jadi kena. Serba bingung, Om. Nah, ini juga terjadi dari saya di awal. Saya juga sebenarnya nggak siap. Saya seperti Anda semua yang hari ini melihat postur bisnis itu nggak siap. Oke, jadi apa kesimpulannya? Rata-rata orang itu hanya siap miskin, bukan siap kaya. Siap gagal, tapi nggak siap sukses. Kalau gagal, oke, sekali lagi. Kalau sukses, sekali lagi, Om. Siapa bilang sukses nggak butuh sekali lagi? Sukses itu butuh sekali lagi. Gitu. Nggak mungkin nggak. Makanya jangan pernah berhenti ketika saya sudah gagal, karena butuh sekali lagi aja. Karena kalau sukses pun hanya butuh sekali lagi. Gitu. Terusnya, Om. Oke, gitu ya, Om. Om tanya, Om. Oke, siap, lanjut. Berdasarkan pengalaman, kira-kira reseller ini di bawah agen berapa sih yang optimal gitu ya? Maksudnya supaya manajeble, kemudian produktif, ya secara bisnis juga enak lah kita memanage. Gimana? Oke, ada siap. nggak? Betul, Om. Ini pertanyaan yang belum pernah disampaikan, Pak. Oke, nah, coba perhatikan sekali lagi yang saya sampaikan di sini. Berapa jumlah resellermu segera closing quantity? Oke. Karena kalau closing quantity, nanti sudut pandang kita tidak sedang menambah orang. Kalau quantity ya udah close ya. Tapi kalau quantity-nya belum close kan kita harus melengkapkan orangnya dulu. Nah, ketika sudah close orangnya,
Maka kita akan bertanya, kualitinya bagaimana? Oke. Quality yang pertama yang kita target sebenarnya rank itu hanya 4R, artinya bukan slot. Quality dasarnya itu sebenarnya downgrade. Artinya apa? Strategi ini itu meletakkan quality pada tipikal paling dasar. Jadi hanya bisa menulis dan membaca. Kalau ini anak sekolahan, kemampuan downgrade ini hanya lolos menulis dan membaca. 4 pesanan itu bagi penjual, bagi jual beli online ya hanya sekelas kemampuan dasar. Gitu ya, Pak Nur. Nah, tapi apa efeknya? Efeknya adalah bagi agennya ini sudah setara 40 juta. Bagi agennya sudah setara 40 juta. Nah, pertanyaannya, apakah 40 juta harus dengan meloloskan 250? Kan tidak, Pak Nur. 2000 slot itu bisa terjadi karena 10 kali 200. Bisa terjadi karena 20 kali 100. Bisa terjadi karena 100 kali 20. Padahal kita menargetkannya 250. Artinya, kalau Pak Nur sampai di titik terakhir, di titik awal list.grid ini selesai, 2000 slot itu sudah terjadi mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sebelumnya. Oke. Tapi karena ini bisnis, maka jalankan persamaan terakhirnya dulu. Biar apa? Peluang itu terbentuk yang terkecil dari proses yang kita bangun dari awal. Jangan sampai peluang 10%-nya itu ada di paling ujung. Nah, kalau paling ujung susah kita, Pak. Waktunya terlalu lama. Paham ya, Pak Nur ya? Jadi, kenapa kok kita mengerjakan quality dasar paling rendahnya? Karena sebenarnya 4 pesanan ini hanya kemampuan dasar bagi seorang marketing online. Di luar sana, orang jual beli itu kalau hanya menawarkan 4 pesanan per bulan itu termasuk kategori paling rendah. Artinya, tidak harus dengan 3 jurus marketing, mereka sudah seharusnya paham, karena tuntutannya dunia hari ini memang mewajibkan semua online. Oke, nah, ketika ini adalah kemampuan dasar dari 250 orang yang ada di kita, itu sudah membangun effort 40 juta. Tapi sejujurnya 40 juta tidak akan terbangun dari ini. Sebelum ini terjadi, itu sudah 40 juta. Kenapa begitu? Karena yang nomor 1 ke 250, nah 250-nya ini 4 pesanan, yang nomor 1-nya nggak mungkin 4 pesanan. Pasti dia sudah 100 slot lebih. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, artinya apa? Kalau yang terakhir aja kita fokus ke titik itu, maka yang di depan ini pasti sudah luar biasa. Itu ya Pak Nur. Artinya, saya sarankan kepada Om dan Tante semuanya, jangan melakukan target itu 100%. Kenapa? Karena 100% target itu tidak mungkin tercapai. Secara hasil tidak mungkin tercapai. Bisa sebulan, tapi cenderungnya bulan kedua turun lagi. Karena orang tidak punya energi yang sama setiap hari, setiap waktu itu nggak punya. Nah, saya katakan bahwa kalau kita menarget 250 orang, sebenarnya yang terjadi adalah di depan-depan ini sudah menyusun persamaannya. 2000 sama dengan 2 kali 1000, 4 kali 500, 10 kali sekian-sekian. Nah, kalau kita yang terakhir aja, usaha kita yang terakhir ini clear, maka di depan pasti sudah membentuk 2000 slot. Nah, beda ceritanya gini, Om. Kalau saya ngomong kepada Om dan Tante semua, bagaimana cara mendapatkan 2000 slot? Caranya adalah 10 kali 200. Mungkin nggak, Pak? 10 reseller tapi satu orang 200 slot. Nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Oke. Kita balik 100 kali 20 lah. 100 orang menghasilkan 20 slot semua. Perhatikan, pasti Om dan Tante yang ditarget itu langsung quality. Pasti yang ditarget adalah langsung quality. Padahal
skemanya adalah setiap orang baru tidak mungkin terbangun quality yang langsung 100%. Tidak ada, semua butuh waktu. 20 slot per bulan ini sudah berat, karena ini sudah pakai strategi, ini sudah pakai technical marketing. Tapi kalau 4 pesanan tadi, itu mungkin menawarkan ke tetangga, menawarkan ke teman, ke komunitas offline-nya aja udah cukup. Dari experience dia menghasilkan 4 slot, kemudian ada manfaat untungnya, klaimnya ada, baru dia akan bergerak mempelajari technical. Nah, kuncinya di situ. Jadi strateginya, kalau Pak Nur tadi bilang, berapa sebenarnya komposisi quality reseller yang akan membangun kita, jangan lihat berapa quality yang akan berbangun, tapi lihatlah pada persamaan kinerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah target kita hanya terjadi kalau ini 100%? Tidak. Saya katakan tadi tidak. Kalau kita menjamin ini 100%, maka sejauh sebelumnya itu kita sudah lolos target. Karena ingat, persamaan di kinerja Regar Sport itu 100% targetnya, itu 10%-nya sudah menjamin targetnya. Jadi kalau saya bilang, kenapa targetnya seperti ini? Karena sejujurnya 10%-nya, Pak. Kalau Bapak menjalankan ini, maka 10%-nya pasti sudah 2.000 slot. Effort membangun ini itu benar-benar hanya menjamin kinerja 10% untuk sampai sesuai target. Mungkin masih bingung atau saya jelaskan lagi Pak Nur? Mungkin perlu dibuat matriks kali ya. Ya, harus pakai metrik, betul harus pakai metrik. Nah, ya. Gini aja, kita ngomong kondisi faktual hari ini. Mungkin ada brand selain Mas Hendro, ada lagi yang lain? Silakan open mic. Ada brand selain Mas Hendro? Ada Om. Oke. Oh, Bu Elia nih ya, Bu Elia. Ya Om, gimana Om? Target tertinggi brand apa Bu? Berapa slot Bu? 10.000 Om. Oke. Nah, 10.000. Perhatikan ya, 10.000. Brand saja hanya menarget 10.000. Oke. Lalu kalau dia hari ini membangun agennya mengarah ke 2.000 slot, padahal ada berapa agen di bawah brand, Bu? 5 agen, Om. Ada berapa agen di bawah brand? Ada 100 kan? Iya, 100. Oke. Kalau 100 semua mengarah ke 2.000 slot, berapa slot di brand? 20.000. 200.000, Om. Nggak nalar kan? Lalu 10.000 itu berapa persen dari 200? Udah, paham maksud saya? Artinya untuk menjamin kata 10.000 slot itu hanya 10 kinerja, 10% dari total kinerja. Karena sekarang gini, agen mau nggak targetnya cuma 100 slot? Oke, saya tanya ini agen-agennya. Om Adli ini kan agennya Bu Elia. Om Adli silakan naik. Om Adli masih ada? Enggak, atau silakan agen yang lain. Pak Nur. Yap. Pak Nur aja tanya. Mau nggak targetnya cuma 100 slot di Pak Nur sendiri? 100. Tidak mau. Nggak mau kan? 50 tadi. Kali paling nggak kan 2.000 slot kan? Iya. Nah, betul. perhatikan. Di agen sendiri menargetnya 2.000 slot. Di brand hanya nargetnya 10.000 slot. Oke? Lalu saya tanya nanti, resellernya. Resellernya targetnya berapa? Coba kalau kita bikin aturan. Reseller yang punya centang biru, syaratnya adalah 100 slot per bulan. Mau nggak agen? Iya, mau. Mau nggak? Nggak, saya tanya. Kalau nggak mau, nanti nggak ada aturan itu. Kalau mau, ya saya buatkan. Enggak, mau nggak agennya? Gitu. Reseller yang dapat centang biru, syaratnya adalah yang dia 100 slot per bulan. Mau nggak agennya? Ya mau lah Pak. Om. Nah, kenapa gitu? Karena kalau reseller 100 slot per bulan, maka 2.000 slot tadi
Kita ketika kita fokus ke list downgrade itu hanya 10%-nya Pak Nur. Maksudnya gitu. Tapi kita nggak boleh menarget yang cara kerja paling mudah ini, yang hanya 10% ini. Kalau kita targetnya ini menjadi 100% tadi target kita, nanti target itu nggak clear. Karena nggak ada dalam dunia ini 100% target itu sesuai hasil itu nggak ada. Prerogatif sama misteri yang di atas gitu. Nah, kewajiban kita itu berusaha. Seninya adalah target kinerja 100%, hasilnya 10% saya udah nyaman. 10% saya udah wow. 10%-nya saya udah gila. Itulah seni regar spot Pak Nur. Gitu ya, Om dan Tante semuanya. Oke, siap. Oke. Siap. Siap. Oke, siap. Oke, silakan di screenshot. Siap, sudah. Bentar Om, bentar. Udah ya Om dan Tante semuanya. Udah, saya masuk ke materi terakhir malam hari ini tentang custom design. Oke ya, custom design. Nah, sekarang saya tarik dulu tentang materi tentang desain. Nah, desain itu dibagi di regar spot. Desain itu dibagi. Yang pertama adalah custom design. Yang pertama adalah custom design. Apa itu custom design? Custom design adalah, ada yang tahu? Buat desain. Pengajuan Desain bebas. Website untuk pengajuan inputan data desain. Oke, pengajuan desain dari user sesuai selera. Oke. Nah, perhatikan ya Om dan Tante semuanya. Custom design itu pengajuan desain dari user sesuai selera. Nah, kita mengatakan bahwa di bagian ini regulasinya adalah lolos dan tidak lolos. Kenapa seperti itu? Karena kenapa kok ada yang tidak lolos? Karena ada desainer itu dalam teknikalnya yang dia persyaratnya itu salah satunya adalah resolusi. Resolusi. Jadi resolusi itu ketika sumber desainnya nggak jelas, maka dia nggak bisa dibuat. Sebenarnya bisa dibuat, tapi effortnya lama sekali. Artinya apa? Kalau sampai ini melebihi dari durasi rata-rata pekerjaan desain, maka sistem desainer ini akan menjadi terhalang. Berapa jumlah desainernya tidak akan bisa terukur capaiannya. Karena apa? Rule lolos dan tidak lolosnya dari depan tidak dibuat. Jadi kenapa kok ada regulasi lolos dan tidak lolos? Karena kalau semua diloloskan, bisa saja ada satu custom itu yang 2 hari nggak bisa kelar karena apa? Detailnya itu membuat dari nol. Kalau detailnya membuat dari nol, bayangkan Om, 1 hari full mengerjakan satu desain, lalu bagaimana menjamin pabrik ini bisa berputar? Oke, di sini paham ya, kenapa ada rule tentang lolos dan tidak lolos. Untuk menyeleksi desain agar hitungan capaian waktunya bagi setiap desainer itu benar-benar sesuai dengan riset kita. Satu hari desainer itu mengerjakan di capaian 40 ID desain per hari. 40 ID desain per hari. Kalau dia dalam performa normal, desainer yang sudah 3 bulan lebih ada di sistem, maka dia sudah harus bisa mencapai 40 ID desain per hari. Nah, kebanyakan yang kita salah memahami itu artinya 40 ID itu selesai semua. Tidak. Kalau dulu revisi yang di hari kemarin itu akan menjadi pengerjaan hari ini. Artinya revisi itu masuk 40 ID ini. Prinsipnya 40 ID itu satu putaran dalam 1 hari bagi satu desainer. Entah itu revisi, entah itu antrian baru. Nah, kalau banyak revisi bagaimana? Mungkin saja 40 ID ini adalah revisi semua. Revisi semua. Nah, ini yang terjadi di 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Kenapa kok desainnya lama sekali? Inputnya banyak,
Tapi masalahnya revisinya banyak, sehingga waktu desainer ini habis melakukan revisi yang berputar setiap hari. Paham ya, Om dan Tante semuanya di bagian ini? Nah, maka sangat dibutuhkan adanya penanganan pelayanan revisi. Penanganan pelayanan revisi itu tujuannya apa? Menyingkatkan waktu, memahamkan mana yang direvisi, biar tepat sasaran, sehingga desainer waktunya sebentar, tidak terlunta-lunta. Maka kita butuh yang namanya Zoom, menyamakan persepsi antara user dan resellernya dengan desainer yang dibantu oleh some brands-nya. Titik mana yang direvisi, ini aja, dan di saat itu bisa langsung ditunggu, seperti itu. Nah, agar terjadi Zoom yang final, efektif, maka butuh dilakukan line. Brands ini hanya menemui titik desain ini. Brand ini hanya fokus ke desainer yang ini. Kalau dulu seluruh jaringan melawan seluruh desainer. Bisa saja jam 10 saya input PO ketemu desainer A, jam 11 ketemu desainer B. Nah, kalau seperti ini, komunikasi tidak akan jalan. Makanya kita rubah. Seperti itu. Harapan saya, per Agustus minggu depan, line komunikasi antara brand sama desainer ini mempercepat proses revisi. Oke, di bagian ini ya. Nah, kemudian yang kedua, ada custom design. Yang kedua ada ready design. Apa ready design itu? Ready design adalah desain yang sudah ada di Regar Sport. Prinsipnya, kalau sudah ada, berarti ada di mana? Custom design.net galeri. Seluruh yang ada di galeri custom design.net itu disebut ready design. Oke. Oke. Berarti custom design ini yang di atas ini, apakah semua ready design? Tidak. Ada ready design-nya, ada custom fresh-nya. Yang ketiga, custom fresh. Custom fresh itu artinya pengajuan desain dari user sesuai selera yang belum ada ready desainnya. Oke, nah perhatikan Om dan Tante, yang ini masuk kategori isi, yang ini masuk kategori hard. Ini sesuai dengan pembagian waktu, durasi waktu yang dikerjakan oleh desainer. Kenapa kok ada isi, ada hard? Karena waktu desainer itu harus bisa dihitung. Kenapa harus dihitung? Tadi, karena pabrik ini bekerja sesuai dengan SOP. Kalau nggak ada SOP-nya, maka jumlah kuotanya tidak terbaca. Itu ya, Om dan Tante semuanya. Oke. Yang keempat, ada fresh design. Artinya adalah desain baru atau new yang dikeluarkan oleh desainer per hari sesuai genre. Ini fresh design. Artinya, fresh design ini adalah basic utama dari desain yang ada di Regar Sport. Rata-rata, fresh design ini yang kemudian akan dijadikan inspirasi bagi user untuk melakukan pesanan. Oke, jadi seperti itu. Nah, targetnya apakah fresh design ini dipesan? Tidak. Awalnya dulu adalah fresh design ini dipakai untuk materi promo, materi penawaran. Sedangkan target dari penawaran itu adalah apa yang diinginkan user custom ke kita. Jadi fresh design ini bukan ditarget untuk dipesan. Kalau dipesan bagaimana? Lebih bagus.
Tapi tujuannya adalah secara marketing flash design ini menyediakan materi penawaran. Biar user itu kayak kena pancing, kena kail, kemudian dia masuk ke kita. Perkara nanti yang diinputkan ke kita itu beda, nggak masalah. Oke, begitu ya Om dan Tante. Ya. Nah, alhamdulillahnya, sekarang saya share ke Om dan Tante semuanya. 2014 sampai 2017, Regar Spot itu di fresh custom-nya ini, custom fresh-nya ini ya, custom fresh custom aja, fresh custom. Di fresh custom ini itu 80% dari ID yang dimasukkan itu 80% itu dulu masih fresh custom. Artinya apa? Betapa susahnya membangun pelayanan desain di waktu itu karena semua hard. Alhamdulillahnya di tahun ini fresh custom ini nilainya hanya 10 maksimal 20%. Sisanya itu adalah ready design semua. Ready design yang diformat ulang, diganti, atributnya dirubah, warnanya diganti dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya kelebihan dari kita hari ini. Kita bisa menjebak pasar dengan hanya memilih ready design kita, bukan tentang mereka yang mengajukan customnya. Seperti itu. Jadi ada kelebihan kita di hari ini tentang masalah desain ini. Oke, yang kelima, custom design, ready design, fresh design, fresh custom, fresh design. Yang kelima adalah layout design. Apa itu layout design? Layout design adalah desain yang siap dicetak atau di printing. Artinya menyesuaikan input quantity, detail, dan spesifikasi PO. Nah, layout design ini dikerjakan oleh siapa? Layouter, bukan desainer. Layouter. Kalau yang custom design, ready design, fresh custom, fresh design, ini dikerjakan oleh desainer. Bagian ini dikerjakan oleh layouter. Bedanya di situ. Nah, perhatikan Om dan Tante semuanya. Banyak yang salah melihat tentang pengelolaan desain dari kita. Oleh siapa? Kompetitor. Perhatikan di bagian ini. Ini sangat berbeda. Jadi, kompetitor yang hanya memiliki satu struktur desainer, dia tidak punya layouter, maka bisa dipastikan bahwa kompetitor itu belum bergerak bisnisnya. Dia belum berkembang. Mungkin kapasitasnya masih rendah. Kenapa kok seperti itu? Karena layouter ini tidak bisa dibangun kalau kuota desainnya masih sedikit. Kalau masih sedikit, nggak bisa layouter itu ada. Tapi kalau desain customnya itu tinggi, PO desainnya itu tinggi, maka layouter ini wajib dipisah dari desainernya. Desainer itu kan dari misalkan satu lusin. Dia kan hanya mengerjakan satu desain utamanya saja. Tapi duplikasi ke-12 stylenya itu kan layouternya. Bayangkan kalau ada kompetitor yang dia dari desainnya sampai menduplikasinya ke siap printingnya itu masih tetap dikerjakan desainer. Maka secara prinsip sebenarnya kompetitor ini masih hanya berproduksi, hanya memproduksi jersey, belum manufaktur jersey, belum pabrikan, belum pengaturan SDM, waktu SOP-nya belum ada. Maka saya katakan, jangan sekedar melihat keuntungan sesaat. Karena buat apa untung sesaat kalau tidak berlanjut?
Nah, regard spot itu satu hal yang dipastikan adalah jaminan manufaktur itu sedikit sampai pengaturan SDM-nya aja jelas. Bedanya di situ. Oke. Desainer kita yang nantinya dikembangkan menjadi titik desain. Yang di sini dikembangkan menjadi titik layout. Kenapa sampai seperti itu? Karena posisinya gini, beda nggak punya karyawan desainer jumlahnya 1 sama 10? Beda. Beda nggak jumlah 10 dengan 100? Beda. Beda banget. Masalahnya, apakah sampai 500 desainer nanti itu akan dikelola manajemen? Kan nggak mungkin, Om. Problemnya terlalu besar, terlalu meluas. Secara struktur, kewenangan ini terlalu melebar kemana-mana nanti. Sehingga apa? Tingginya revisi, tingginya reject, tingginya apapun kesalahan dalam proses desain, itu akan benar-benar memperlambat bisnis. Sehingga perlu dibangun kewenangan secara kecil. Untuk mengatur quality, itu basisnya adalah pada titik-titik terkecil. Nah, titik-titik inilah yang kemudian akan didirikan mendampingi brands. Sama seperti dulu misalkan. Kenapa harus ada brand? Kenapa tidak ada CS saja di manajemen semuanya? Kenapa harus pakai jaringan? Karena nggak mungkin jaringan melawan jutaan user. Nggak mungkin. Kewenangannya harus dipecah. Ketika jaringan sudah selesai, di penjualan ada brands, agen, reseller, maka di produksi pun juga harus dipecah. Sehingga semua orang belajar bareng, naik bareng, membangun bisnis bareng. Bangunkan banyak owner, jangan hanya satu. Akhirnya yang terjadi nanti, perusahaan ini dimiliki oleh banyak orang, bukan dimiliki oleh saya sendiri. Tidak seperti itu. Dimiliki oleh banyak orang, dari apa yang mereka kerjakan masing-masing di sistem. Nah, saya itu nantinya hanya sebagai founder, hanya penemu dari sistem ini. Kalau pemiliknya seharusnya secara harfiah memang secara legalitas itu saya, tapi secara fungsi, secara apapun itu menjadi milik semuanya. Nah, bukan hanya di jaringan, tapi di struktur produksi. Maka di desainer ini ada titik desain. Kemudian ada titik layout. Agar apa? Pengembangan bisnis ini sampai di level berapapun nanti bisa berkembang lebih cepat daripada ditangani satu orang, saya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Mungkin silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Bisa di screenshot. Oke, silakan. Ambil di screenshot ya Om dan Tante. Untuk tadi ya Om, masalah revisi itu kan untuk pengajuannya kan bisa ditentukan dengan job. Nah, cuma untuk job meeting ini apakah cuma sam brand dengan desainer atau gimana tuh? Tidak, jadi gini Om. Ide desain itu dalam setiap dia mengerjakan akan ada Zoom yang di open. Dia aktif terus. Zoom ini aktif terus. Oke. Semua kan nggak mungkin ya. Kalau satu titik desain ini kan dia ada di satu brand. Tapi kan satu brand ini kan jaringannya banyak. Kan nggak mungkin seluruh jaringan masuknya bareng. Nah, nanti kalau semua masuknya bareng ngantri revisi dong. Revisinya berebutan. Nah, di level mengantrikan ini, siapa yang berbicara atau siapa dulu yang masuk atau jangan masuk dulu semua dan lain sebagainya, itu yang mengkontrol adalah some brands-nya. Yang perlu diingat adalah desainer kan juga tidak mungkin menghabiskan waktunya hanya di Zoom. Dia tetap harus mengerjakan. Kenapa kok gitu? Karena CS desainnya baru 1, Om. Artinya dia sendiri juga harus turun tangan. Oke. Nah, manakala nanti CS desain itu berkembang sampai 4 sampai 5 orang di bawah satu titik desain, pasti desainernya tinggal pelayanan. Tinggal melayani. Nah, kita berharap brand juga akan membangun titik desain. Karena ketika brand bisa membangun titik desainnya, sama saja brand juga memiliki pabriknya.
titik desain yang dibangun brand itu juga akan naik. Maka titik desain juga akan membangun brand. Kayak ada kasus kemarin, di hari kemarin, itu sudah ada brand yang kekurangan input. Titik desain itu sampai sudah nggak punya antrian. Yang lain meludak, ini titik desain sudah bingung. Saya kok nggak ada antrian lagi, sudah ada nggak kerjaan gitu. Nah, di bagian ini kan nanti akan terjadi korelasi saling membangun. Gitu. Itu Om Taryudi. Oke. Jadi jangan pernah mengatakan berasumsi bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah sudah 100% sempurna. Nggak ada ya Om dan Tante. Kita akan terus memperbaiki dari seluruh masalah dan kendala kita di sistem. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk dinamis. Seperti itu. Oke, silakan lagi. Ada lagi yang lain? Tanya Om. Ya, silakan. Iwan dari branch-nya Om Prasojo. Oke, silakan Om. Tanya Om, soal yang revisi ini saya sudah merasakan ya. Merasakan bagaimana cepatnya revisi karena dikawal dan langsung bisa saya pantau hari-hari juga. Bagus Om, cuma di branch Prasojo itu desainernya satu, tapi di satu desainer itu kan mengcover 3 brands. Itu satu desainer itu masih punya anak buah enggak Om? Pertanyaan. Oke, setiap satu titik desain hari ini sudah punya satu anak buah. Hari ini ada 30 desainer yang masing-masing sudah punya satu CS desain. Oke. Nah, akhir Agustus atau mulai hari ini itu setiap desainer yang sudah harus menambah CS keduanya itu sudah disiapkan calonnya itu di LPK kita. Di LPK produksi kita itu ada LPK-nya yang dia itu ada 15 sampai 20 siswa yang siap masuk ke produksi. Tapi hari ini masih di LPK. Untuk apa? Untuk selalu supply. Karena desainer ini kan pekerjaan yang teknis tinggi ya, tidak bisa 1 hari 2 hari langsung bisa. Makanya kita butuh membangun sekolahnya dulu, LPK. Nah, setiap bulan LPK ini akan dipenuhkan siswanya. Manakala dibutuhkan langsung akan di running. Nah, kondisi faktualnya adalah minggu kemarin itu beberapa anak siswa LPK sudah ditarik ke layout karena layout ternyata kurang. Nah, dari jumlah 30 kemudian dinaikkan mendekati 40 orang. Nah, LPK ini akan selalu ditambah terus, Om. Nah, berapa kecepatan setiap desain itu akan menambah CS-nya? Setelah CS kedua sangat tergantung dari berapa brands menambah input custom-nya. Bedanya di situ. Om Prasojo itu masih ada 3 brand yang di satu titik desain. Ya, nah, ini nggak normal. Ini nggak normal, Om. Normalnya adalah 2 brand ke satu titik desain. Nah, kenapa ada 3? Karena 3 brand ini kalau digabungkan itu belum memadai dari jumlah perbandingan yang ada di kuota di desainernya. Gitu, Om. Contohnya 10 brands yang di peringkat pertama, mulai dari Om Hendro, Tante Rizka, dan lain sebagainya itu, termasuk Bu Elia tadi, itu hanya di satu desainer. Karena apa? Input custom-nya tinggi. Makanya di sini strateginya adalah pemerataan dulu, Om. Tapi endingnya adalah nanti, kalau semua brand sudah memenuhkan kinerja dasarnya, di input custom itu sesuai dengan kuota desainernya sudah pas, kita akan kembalikan ke 2 brands melawan 1 titik desain. Itu Om? Siap Om, siap. Yang dikhawatirkan kan tidak mengcover itu Om. Enggak, pasti. Kalau tidak mengcover, mereka akan mengatakan, alhamdulillah saya nambah 1 CS lagi. Alhamdulillah saya nambah lagi. Nah, bagaimana mengukurnya itu? Sekarang kan gitu kan? Iya, iya. Oke, saya sharing ya. Nih, cek di sistem. Jangan khawatir, sebenarnya sistem kita itu sudah ada alat ukurnya, Om. Bentar. Sudah kelihatan ya sistem? Iya. Cek di alat bantu makro. Alat bantu makro itu ada, perhatikan, di kolom bagian ini
itu mengukur kinerja desainer, titik desain. Ya, di kolom yang ini ke bawah ini. Di bagian ini mengukur kinerja brands-nya. Brands. Nah, ini detail sekali, Om. Kan Om dan Tante hari ini kan kebingungannya hanya open reseller ya. Open reseller. Sekali itu. Open reseller itu hanya masalah awal. Tapi kalau Om dan Tante nanti materinya naik ke level ini, open reseller itu benar-benar menjadi kebutuhan secara data. Itu hanya solusi membangun ini. Padahal ini itu jelas. Contohnya gini. Di manajemen ya, ini alat bantu makro manajemen. Manajemen itu sampai hitungan capaiannya per jamnya aja kelihatan. Contohnya ini bisa dilihat. Ini jam 9 pagi, posisi siaga. Siaga itu artinya target slot DP-nya 79, oke, realisasinya 80. Artinya apa? Saya secara fisik melihat bahwa di bagian ini, jam ini itu aman. Aman ya. Naik jam 10. Naik ke waspada. Targetnya 158, yang clear 170. Baik, sistemnya reportnya kayak gitu. Siaga, paling bawah itu bahaya, naiknya siaga, naiknya waspada, naiknya normal, naiknya lagi excellent. Nah, materi ini nanti akan saya share, tapi nanti ya. Kita selesaikan dulu urusan open reseller ini, biar ngelotok dulu, dia di luar kepala dulu. Mantap. Oke, siap. Pak Nur, nanti itu ada materi tentang forecast, Pak Nur. Jadi basic ke keuangan lagi. Oke, siap. Debit saldo sama posting buku besar, Pak Nur. Ya. Oke, jadi ini cara membaca forecast-nya. Tapi kalau saya mungkin cerita langsung ke sini, nanti Om Danto pusing ini materi nggak nyambung-nyambung. Iya, makanya saya berangkat dulu dari bagaimana meyakinkan bahwa konfigurasi jaringan, jumlah reseller itu adalah kunci dari bisnis ini. Tapi kalau sudah itu paham, yakin, maka bagaimana kemudian memudahkan menghitung keuangannya, menjaga setiap jam dan setiap harinya. Jadi orang, agen, itu diam. Kalau manajemen itu sudah bekerja, nyantai saja. Nggak usah khawatir. Mau libur kemanapun, mesin uang tetap bergerak. Nanti aja, Om. Siap. Ya, di bagian ini, mantap. Di bagian ini jangan buru-buru dulu ya. Jangan buru-buru. Nanti saya yakin kita Zoom meeting ini saya close, pasti sudah ada yang WA. Om tolong dijelaskan yang itu. Pasti udah kayak gitu nanti. harus sabar dulu gitu. Jadi sebenarnya sistem kita itu sudah membuat beberapa penanganan recordnya. Bagaimana sebuah kinerja bisnis, bahkan hitungan per jamnya itu statusnya seperti apa, kita bisa mantau itu. Kenapa kok sampai sedetail itu? Karena saya katakan tadi, agen dan brands itu adalah bisnis yang berbasis sudah pada manajemen perusahaan. Karena ini digital, online, maka kita nggak perlu stay di situ terus. Mau kemana aja, ya happy. Tinggal buka reportnya, mau di kantor juga. Ini pending, bayangkan ini, Tante. Om, pending validasi DP, ada 26. Artinya apa ini? Sudah transfer, tapi belum divalidasi keuangan. Ada 26 transaksi. Di detik ini loh ya, detik ini ya. Pending validasi pelunasan ada 35. Sudah transfer, tapi belum divalidasi. Nggak usah ribet. Berarti keuangan mempunyai ritme pekerjaan yang masih menunggu di angka 50 lebih transaksi di jam ini. Semua terbaca rekodnya, santai saja. Terus ada pending transaksi 769. Sudah input quantity tinggal transfer. Sudah input quantity tinggal transfer. Calonnya ada 769 di detik ini.
Jadi besok sudah tenang nggak pikiran kita? Besok udah tenang belum pikirannya? Oke, tapi masalahnya saya cerita separah pun ini, angka-angka ini hanya didapatkan dari kuantiti jaringannya dulu. Nah, perhatikan ya, kuantiti jaringannya dulu. Kalau kuantitinya nggak tinggi, nggak bisa angka-angka ini bergerak seperti ini. Oke, makanya kita selesaikan materinya step by step. Kalau mau dibayangkan, kita cek juga perbandingan datanya ya. Laporan keuangan, kita cek. Laporan omset. Terbaca ya Om dan Tante laporan sistemnya? Ya, terbaca Om ya. Oke, kita cek yang di bulan Mei ya. Karena ada satu hari yang luar biasa di bulan Mei. Nah, lihat, perhatikan. Ini bulan Mei. Di manajemen, tanggal terakhir, satu hari 1 miliar. Cek berapa transaksinya. 3.922 transaksi. 3.922 slot. Oke, 3.922 slot. Lalu cek di bagian alat bantu makro. Yang siap melakukan transaksi di detik ini itu 1.940. Ini yang sudah berafiliasi dengan transaksi. 1.940. Lalu yang masih di custom, di desain, itu 2.700 ID. Kalau sebenarnya penanganan desain bisa menyentuh angka 2.700 di hari ini, maka 2.700 ditambah ini ya bisa 1 miliar per hari kan? Karena tadi 1 miliar kan cuma 3.900-an. Dan itu ecer semua. Kalau lusin di bawah itu paling di 2.500 sudah 1 miliar kalau lusinan. Artinya apa? Growth bisnis kita sudah terbaca. Oh, nggak perlu khawatir. Analisis data kita sudah mengatakan bahwa 1 miliar per hari ini tinggal di kita sendiri yang menata. Makanya saya fokus kepada pemahaman jaringan. Bagaimana agen sesuai statusnya bekerja sesuai statusnya, brand bekerja sesuai statusnya, titik desain bekerja sesuai statusnya. Hari ini kan masalah kita hanya tentang komunikasi koordinasi internal ini, bukan tentang usernya. Kalau user selagi standar suite dilempar, free owner dilempar, data ini tetap luar biasa, semakin naik lagi. Tapi semakin naik pun data ini, kalau di internal tidak terjadi komunikasi dan koordinasi yang pas, ya sama saja bohong. Gitu. Jadi intinya cuma bagaimana kita berkoordinasi antara brand, agen, reseller dengan manajemen, titik desain dan selanjutnya. Seperti itu. Jangan takut, growth bisnis kita benar-benar real. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, masih ada? Ya Om, sebagai agen baru, paling tidak saya berkeinginan pengen buat target sampai akhir tahun lah gitu ya. Jadi jangka pendeknya adalah bagaimana membuat target sampai akhir tahun, mulai dari berapa reseller, cloud-nya mulai Agustus sampai dengan akhir tahun berapa gitu ya. Itu akan saya buat. Termasuk mungkin dari target-target seberapa besar volume yang akan kita peroleh. Sehingga kita ya bisa punya pegangan ya, punya target sebagai agen. Mungkin kalau saya sih itu yang saya pikirkan. Nah, itu belum dapat formula lah gitu ya. Oke, siap Pak Nur. Saya share dulu aja lah, walaupun belum jadi ya. Ini ada materi tentang check up predict manajemen agen. Bentar. Cuma memang belum jadi ya. Masih mungkin di brand aja sudah ada menu ini Kak. Brand. Om Indra sudah ada menu ini, belum ya? Belum, memang karena belum jadi. Nah, contohnya ini Pak Nur. Bisa dilihat ya? Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, masuk ke nanti akan ada menu simulasi medical check up.
Oke. Lalu kebalikannya gini Pak Nur. Pak Nur saya tanya, akhir tahun besok maunya penghasilan berapa? Targetnya berapa? Berapa angka yang ditarget? Berapa nominal targetnya? Mau 10 juta, 20 juta atau berapa? Paling tidak mungkin 20 juta kali ya. Oke. 20 juta. Saya masukkan 20 juta ya. Ya. Tapi saya belum tahu apakah sistem ini sudah jalan apa enggak karena tadi belum saya cek Pak Nur. Semoga aja udah ada ya. Di brand sudah aja Om, ngapunten. Oke ya. Nah, ini Pak Nur. Tapi memang tampilannya belum direvisi. 20 juta. Nah, 20 juta itu, level 20 juta itu nanti secara manajemen Pak Nur akan ada pembagian anggarannya, pembagian rekeningnya. Yang klaim 20 juta berbaginya itu diharapkan 500.000 per bulan. Ya, nilai berbaginya. Nah, kemudian dirinci per hari, nanti jatuhnya angka di 2.000 per hari. Operasionalnya itu 1.050.000. Operasional itu yang mana? Operasional itu berarti atas seluruh paket data yang ada di manajemen Pak Nur. Paket datanya, apa alat di situ. Oke, lalu gajinya. Berarti kalau 20 juta, kapasitas gajinya itu adalah 12 juta maksimalnya. Maksimalnya 12 juta. Bentar. Gaji apa nih? Maksimal gajinya 12 juta. Tapi perhatikan bahwa sebelum gaji itu bernilai 20 juta ini, ketika klaim 20 juta ini, owner itu masih menggaji dirinya sendiri. Artinya 12 juta ini masih dalam konteks owner itu masih gajinya di dalam sini. Gitu ya, karena dia masih bekerja membangun customer service-nya tadi. Gitu. Dia masih memindah alatnya tadi, alat yang terakhir. Nah, eksekusi mimpi dia itu di 1,6. Artinya apa? Sebenarnya ini dihitung dari berapa nilai HP yang dibeli kemarin gitu. Terus laptop yang akan dibeli dan lain sebagainya. Karena tadi Pak Nur ngomongnya langsung targetnya 20 juta. Savingnya 14 juta. Nah, inilah yang disebut penghasilan agen. 14 juta. Nilai cost operasionalnya segini. Lalu tindakan fisik manajemennya adalah slot DP per bulannya itu 500 slot DP. Jumlah CS per bulan itu ada 6 CS, berarti agen, dan 5 CS-nya sudah harus penuh. Jumlah resellernya adalah 250, itu harus sudah full. Target pelayanan per bulannya 5.000. Terus target input custom-nya per bulan itu 700 ID. Genre-nya terbaca di sistem 6, akun FB-nya terbaca di sistem 6. Artinya, 20 juta itu adalah standar miniatur manajemen 100%. Gitu. Nah, karena kondisinya sudah seperti ini, saya sarankan jangan menarget 20 juta dulu, Pak Nur. Ya. Kenapa gitu? Karena effort manajemennya sudah sangat majemuk. Coba kita menghitung dari 10 juta dulu ya. Ya. Misalkan di 10 juta. Nah, kalau 10 juta, ketika gaji bernilai 5 juta maksimal, maka jumlah CS-nya terbaca 3. Oke, terbaca 3 ya Pak Nur. Nah, 3 ini siapa? 2 CS dan Pak Nur sendiri. Jadi 5 juta ini diasumsikan untuk 2 CS dan 1 agen. Di lain sisi, ada saving yang dibangun oleh agen sendiri dan nilai investasi untuk membeli alat, misalkan alat itu HP itu dicicil atau dikredit dari JDID, nanti 3 alat itu bisa dibiayai dari 1,1. Tapi saya yakin kalau tipikal Pak Nur kan tidak mengikuti check up pending ini, mungkin akan melakukan investasi di awal kan gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau mau melakukan investasi di awal, jangan perhitungkan ininya, tapi lihat berapa jumlah CS-nya yang ditarget. Oke, berarti saya harus ngangkat 2 CS, targetnya adalah 150 reseller, oke, 2.500 pelayanan, 350 ID per bulan ya, terbaca ini di input custom.
pemenuhannya ini. Ini nanti masih ada pendetailan lagi. Jadi ini nggak akan terbaca kolom-kolom seperti ini, nanti ada deskripsinya Pak Nur. Jadi jangan khawatir, nanti ada rujukan-rujukan ini yang akan ada di menu check up medik manajemen agen. Udah oke lumayan ini, ada gambaran Om. Oh, iya. Iya, ada gambaran. Oke, jadi jangan khawatir. Karena saya kan sudah ngomong bahwa seluruh kesuksesan orang, baik dari reseller, agen, dan brand, itu menentukan kesuksesan saya, gitu kan gitu. Nah, sama saja gitu. Nah, kalau kemudian ada 5.000 agen yang sukses, maka saya baru bisa berani, Pak. Berani berdiri satu panggung sama Nadiem, Markarim gitu, jadi berani gitu. Kalau 5.000 agen yang berhasil. Jadi masuk ke panggungnya Sri Mulyani berani gitu. Makanya effortnya saya turun tangan sendiri. Kenapa kok seperti itu gitu? Ya ini sejajar dengan prestisius saya. Saya bisa menjamin kalau benar-benar 5.000 agen ini clear sukses, bahkan reseller di bawahnya clear sukses, maka kita punya peluang untuk apa? Untuk naik ke panggung nasional. Dan benar-benar kita akan membawa nama ini ke nasional. Lalu siapa pemilik lisensi dari bisnis ini? Anda semua, karena yang bercentang biru. Karena yang mempunyai centang biru. Seperti itu ya, Om dan Tante semuanya. Siap. Oke, ini sudah hampir setengah 10. Mungkin kita close dulu malam hari ini. Nanti kita lanjut. Tante Astrid, Om Josia. Siap Om, Astrid hadir. Oke, nanti silakan direkomendasikan untuk seluruh catatannya ya, termasuk tadi rekamannya dan lain sebagainya. Baik. Terus saya belum ketemu brands, nanti mungkin di Sabtunya ketemu brands dulu ya, karena kalau minggu depan itu agen dimasukkan di putaran materi-materi yang sudah analis data, brandnya harus selesai dulu. Takutnya brandnya belum fasih membaca data. Oh, okay. Hari apa Om? Sabtu? Sabtu atau malam Sabtu lah. Oh, besok antara Jumat malam atau Sabtu malam ya Om? Malam Sabtu, jangan malam Minggu. Oh iya, Jumat malam ya, siap. Nanti last day malah banyak yang libur, nanti saya dibentak-bentak nanti. Oke, siap Om. Oke, siap. Terima kasih Om dan Tante semuanya. Siap. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.